Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Saifi Razan dengan NPM 2014131033 akan mempresentasikan keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Menurut Syekh Muhammad bin Jamil Zainub, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat-surat dari Al-Quran. Nah, berikut ini adalah keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang pertama, berita Al-Quran pasti benar dan hukumnya adil. Allah Azza wa Jalla berfirman, telah sempurnalah kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya. Surat Al-An'am ayat 115. Qadatah rahimatullah berkata, setiap yang dikatakan Al-Quran adalah benar, dan setiap apa yang dihukumi Al-Quran adalah adil, yaitu benar, dalam pengkhabaran dan adil dalam perintahnya. Maka setiap apa yang dikabarkan Al-Quran adalah benar, dan tidak ada kebohongan dan keraguan di dalamnya. Dan setiap yang diperintahkan Al-Quran adalah adil, yang tidak ada keadilan sesudahnya, dan setiap apa yang dilarang Al-Quran adalah batil, karena Al-Quran tidak melarang suatu perbuatan kecuali di dalamnya terdapat kerusakan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang nyata, tidak bersifat hayalan. Maka kisah-kisah Nabi Musa bersama Fir'aun adalah merupakan kisah nyata. Seperti firman Allah yang artinya, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar. Surah Al-Qasas ayat 3. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Surah Al-Kahfi ayat 13. Dan semua apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah hak atau benar. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Surat Al-Imran ayat 62. Selanjutnya, Al-Quran mengumpulkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Lalu selanjutnya, Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Allah berfirman yang artinya, tiadalah kami lupakan suatu apapun di dalam Alkitab. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Selanjutnya, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.